1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah agar kita semua mampu memahami dan juga melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sebelum kita masuk pembahasan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, terlebih dahulu kita sedikit mengulas tentang apa itu pecahan. Adik-adik semua sudah mempelajari tentang pecahan di kelas-kelas sebelumnya. Apa itu pecahan? Maka bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kita lihat gambar di samping, ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini dibelah dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagiannya bernilai 1/4 dan 3 bagian lainnya bernilai 3/4. Maka bisa disimpulkan bahwa pecahan ialah bagian dari keseluruhan. Angka 1/4 dan 3/4 merupakan pecahan biasa, di mana angka 1 merupakan angka pembilang dan angka 4 dinamakan angka penyebut. Dan pada pecahan 3/4, angka 3 termasuk pembilang dan angka 4 termasuk penyebut. Agar lebih mudah kita memahami bagaimana kita menghafal pembilang dan penyebut, berikut kakak akan mengajarkan kepada kalian sebuah lagu, yaitu lagu tentang pecahan. Pada lagu pecahan yang kali ini sudah kakak buat, kakak ubah liriknya, dan yang pasti nadanya kita menggunakan nada yang sudah familiar, yaitu potong bebek angsa. Dan liriknya sudah kakak tulis, kita bisa lihat di samping, dan kita hafalkan, dan kita bisa nyanyikan bersama-sama. Kakak akan mencontohkan, dan juga silakan kalian ikuti di rumah. 1, 2, 3. Oh, salah. Kok jadi potong bebek angsa? Salah. Kita menggunakan lirik yang ini ya. Maaf, keliruan sedikit. 1, 2, 3. Ada 2 angka, yang atas yang bawah. Ada 1 garis di tengah-tengahnya. Atas pembilang, bawah penyebut. Ayo sama-sama kita belajar. Atas pembilang, bawah penyebut. Ayo sama-sama kita belajar. Mudah bukan? Begitu cara menghafal antara pembilang dan penyebut. Setelah kita menghafalkan pembilang dan penyebut melalui sebuah lagu tadi yang sudah kita nyanyikan bersama, maka kita langsung saja kita masuk pembahasan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Pada pecahan dengan penyebut yang sama, maka yang perlu dijumlahkan hanyalah pembilang, sementara penyebutnya tetap tidak berubah. Sebagai contoh, di sini ada contoh 3/5 ditambah 4/5 sama dengan 3 ditambah 4/5 sama dengan 7/5. Hasilnya sama dengan 7/5. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Sudah pernah kalian pelajari di kelas 4. Dan sebagai pengulang, sebagai pengingat sesaat, kakak akan jelaskan sedikit bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita perhatikan bersama-sama. Di sini 7/5 sama dengan 7 dibagi dengan angka 5. 7 dibagi 5, maka kita harus tahu pembagian. 7 dibagi 5 itu ialah 1. Maka kita taruh satunya di atas, lalu kita kalikan dengan angka 5. 1 dikali 5 sama dengan 7. Maaf, salah. 1 dikali 5 sama dengan 5. Maka kita letakkan angka 5 itu di bawah angka 7. Lalu kita kurangkan angka tersebut. 7 dikurang 5 sama dengan 2, di mana angka 2 tersebut ialah sisanya.
Nah, sisanya kita letakkan di sebelah atas. Lalu kita bagi dengan pembaginya tadi, yaitu angka 5. Sehingga hasil pecahan campurannya menjadi 1/2/5. Bisa dipahami? Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Jika masih kurang paham, bisa diulang-ulang lagi agar lebih paham. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 4/12 ditambah 5/12. Sama seperti contoh yang pertama. Penyebutnya saja yang kita jumlahkan. 4 ditambah 5/12 sama dengan 9/12. 9/12 tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Akan tetapi 9/12 ini bisa kita sederhanakan. Maksudnya apa disederhanakan? Maksudnya 9/12 bisa kita rubah menjadi angka yang lebih kecil lagi, lebih sederhana, di mana angka 9 dan angka 12 sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Sehingga penyederhanaannya menjadi 9/12 dibagi 3, dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga pecahan sederhananya menjadi 3/4. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika masih kurang jelas, bisa kalian ulang-ulang lagi ya pembahasannya tentang pecahan tersebut. Berikut contoh yang ketiga, di mana 7/23 ditambah 12/23 sama dengan 7 ditambah 12/23 sama dengan 19/23. 19/23 tidak bisa dirubah menjadi pecahan yang lebih sederhana karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Dan juga 19/23 tidak bisa dijadikan pecahan campuran karena 19/23 angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sehingga tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Demikianlah penjelasan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Mudah-mudahan kalian semua tidak puas, sehingga kalian bisa mencari ilmu yang lebih banyak di luar sana dari sumber-sumber yang lain pastinya. Jika ada kekurangan, mohon disampaikan kritik, saran, dan juga komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya dalam hal pendidikan. Dan jangan lupa, untuk bisa menguasai matematika tidak ada jalan lain selain sering-sering berlatih. Latihan terus, latihan, dan latihan, agar kalian bisa menjadi semakin mahir. Karena ada pepatah mengatakan, kita bisa karena terbiasa. Itu saja pada video kali ini. Dan dari kakak mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.